Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya menggantikan salah seorang ustadz yang berhalangan tadi dihubungi oleh takmir. Alhamdulillah kita berada di akhir bulan Sya'ban yang sebentar lagi mudah-mudahan umur kita sampai kepada bulan Ramadan dan menikmati keberkahan bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini, di bulan Ramadan ini sepertinya besok ini awal Ramadan kita akan berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Potensinya, Pak. Kenapa, Pak? Karena dalam hitungan Muhammadiyah itu wujudul hilalnya di bawah, sekitar 2 derajat di bawah. Dan secara kemungkinan hilal di bawah 2 derajat itu sangat kecil untuk bisa diru'yah. Nah, bagaimana kita nanti akan memulai? Ya silahkan mana yang lebih tenang ke hati kita masing-masing. Apakah nanti akan mengikuti Muhammadiyah ataupun ikut pemerintah atau yang mayoritas? Ya, monggo. Insya Allah sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita di bulan Sya'ban itu yang tinggal 3 hari ini, hari Kamis, Jumat, 2 hari kalau yang Muhammadiyah. Kalau misalnya yang Ahad tinggal 3 hari. Mudah-mudahan kita sudah mempunyai persiapan jauh-jauh hari sebelumnya terkait dengan menghadapi bulan Ramadan. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk bulan Sya'ban itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Salah satunya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Mudah-mudahan. Ya. Walaupun misalnya jarang puasa dan hanya puasa ketika bulan Ramadan, dicoba. Tapi sisanya cuma besok. Jumat sudah nggak boleh berpuasa. Jadi kalau mau puasa latihan hari Kamis besok. Nah, jemaah sekalian, ending dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar pribadi kita menjadi bertakwa. Apa sih sebenarnya puncak dari ketakwaan itu? Puncak dari ketakwaan itu adalah kebersihan hati. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu menceritakan kepada kita bahwa salah satu keistimewaan malam nisfu Sya'ban yang Bapak Ibu barangkali ketika menjelang malam nisfu Sya'ban itu banyak berseliweran di grup-grup informasi terkait banyak hadis dhaif yang terkait dengan masalah nisfu Sya'ban. Sehingga kadang-kadang dengan informasi itu kita menjadi santai. Dianggap seperti malam biasa. Ya. Padahal tidak semua hadis yang menjelaskan kemuliaan nisfu Sya'ban itu tidak semuanya dhaif. Ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya dan sebagian ahli hadis mensahihkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini nanti kaitannya dengan kebersihan hati, Pak. Kaitannya dengan kebersihan hati. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ada sebagian orang yang kurang nyaman ketika yang mensahihkan itu bukan Sahih Bukhari.
bukan Imam Bukhari atau Imam Muslim, gitu ya. Karena disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mungkin kurang nyaman, tetapi hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi misalnya kita yang selama ini sering atau kagum kepada beliau, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yattali Allah mentalaah atau melihat, ya. Ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Atas seluruh makhluknya lailatan nisfi pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Min Sya'ban. Apa kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya. Kita diampuni Pak di malam nisfu Sya'ban. Asal. Karena nanti ada pengecualian. Yang tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Itu Allah Subhanahu wa taala melihat-lihat hambanya. Artinya ada keistimewaan di malam nisfu Sya'ban yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Ya. Karena berbeda dengan malam-malam yang lain, maka para ulama, di antaranya ulama salafus saleh yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di zaman tabi'in. Itu salafus saleh loh, Pak. Masuk kategori salafus saleh. Mereka menghidupkan malamnya. Seperti kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, gitu. Walaupun tidak ada amalan khusus, dan memang tidak ada amalan khusus, ya amalan biasa, sholat, zikir, ngaji Quran, ya, tafakkur, kan itu istighfar, sholawat. Tapi kuantitasnya dan kualitasnya berbeda dibanding malam-malam yang lain. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah malam Lailatul Qadar. Walaupun ini tidak ada hadisnya, tapi dianggap dengan hadis ini. Ya, karena tidak ada kemuliaan malam lain selain malam Lailatul Qadar. Setelah itu malam ini kan. Setelah itu nggak ada kan? Baru hari yang paling mulia hari apa? 10 awal Dzulhijjah. Ya. Ketika kita itu harinya. Kalau harinya, hari yang paling mulia dalam 1 tahun itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah, gitu ya. Kalau malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban? Yaitu illa li musyrikin, orang yang tidak bersih hatinya terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hatinya tidak bersih kepada Allah. Yang kedua adalah au masyahin, orang yang tidak bersih hatinya kepada sesama makhluknya. Makanya di nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, kita betul-betul berusaha sebelum bulan Ramadan itu sudah mulai menghilangkan zon-zon atau suudzon atau dengki, nggak nyaman gitu ya dengan orang lain. Pokoknya usahakan kita bersih, tidak ada hati yang tersumbat kepada sesama kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena nanti yang paling diunggulkan di hadapan Allah itu adalah kebersihan hati, Pak. Bukan ibadah kita. Ibadah kita semuanya akan mengarah kemana? Kepada kebersihan hati. Dan kebersihan hati itulah nanti akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau hatinya nggak bersih, susah, Pak. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun.
yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta-harta orang kaya, nggak ada manfaatnya orang kaya itu. Wala banun, dan anak-anak yang tidak soleh dan solehah. Apa yang paling bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu dua, hati yang berhubungan kepada Allah, hati yang berhubungan kepada sesama manusia. Makanya bagi kita yang hari ini Allah takdirkan berumur di atas 40 tahun, bersyukur kepada Allah. Karena hati kita di umur itu sudah mulai disensitifkan, dipekakan, Pak. Hati yang umur di 40 tahun ke atas. Ya kan? Pendengarannya sudah mulai berkurang. Saya sudah mulai nih, kadang-kadang agak berdengung dikit. Ya, penglihatannya sudah mulai kabur. Tapi ada yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepekaan hatinya. Nah, kepekaan hati ini bermata dua, Pak. Bisa peka kepada Allah dan agama, atau peka kepada orang sekitar kita. Tersinggungan, ya. Apa lagi? Gampang marah, gampang kecewa. Ya. Gampang ngersulo gitu ya. Nah, itu. Nah, itu berarti kita sedang salah tempat menempatkan kepekaan hati kita. Makanya di bulan Sya'ban ini, makanya saya tidak menyalahkan kalau ada orang ngirim WA, mohon maaf sebelum Ramadan, minta maaf manakala ada kesalahan. Walaupun itu tidak ada sunnah pasnya gitu. Saya nggak menyalahkan. Kenapa? Karena bagian dari niat membersihkan hati dari kesalahan. Dan saya pikir itu nggak masuk bid'ah, minta maaf masuk bid'ah. Iya kan? Iya kan nggak ada contohnya dari Pak. Iya nggak ada contohnya, tetapi minta maaf masa masuk? Kan nggak aneh kan gitu. Ya minta maaf saja kan sesama kaum muslimin manakala ada kesalahan. Nah, itu yang paling menurut saya perlu diarahkan selama bulan Ramadan. Dan hati kita ini akan dilatih selama bulan Ramadan agar punya kebersihan hubungan kepada Allah dan punya kebersihan hubungan kepada sesama manusia. Itu saja sebenarnya ukuran kita. Tetapi nanti yang paling menjadi alat ukur dari dua ini ternyata apa? Alat ukurnya adalah ketika berhubungan dengan orang. Berhubungan dengan Allah ya. Tetapi alat ukur kesempurnaannya ketika berhubungan dengan orang lain. Iya. Karena banyak orang yang berhubungan dengan Allah sholat ya di masjid, tetapi hubungan dengan orang lain sangat buruk. Ya, banyak. Makanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi semakin baik biasanya hubungan dengan Allah, itu nanti akan semakin baik hubungan dengan orang. Cuma masalahnya baiknya itu bukan zahir, Pak. Iya, ada secara zahir iya, tetapi hatinya tidak gitu. Bahkan bertambah benci kepada orang banyak. Secara zahir dia sangat taat kepada Allah, tetapi hatinya lihat orang yang berbeda sangat sangat tidak nyaman begitu. Nah, ini nih. Dan kita harus merasa nyaman kepada sesama kaum muslimin, Pak. Harus nyaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi. Memberikan garansi kepada siapa? Memberikan garansi kepada kaum muslimin yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa garansinya? Wa yukhraju minan nar, dan akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi nanti ada kaum muslimin yang masuk neraka. Ya kan? Man qala la ilaha illallah, orang yang berkata la ilaha illallah. Berapa orang yang telah berkata la ilaha illallah di Indonesia? Mayoritas kan? Nah, kita harus nyaman dengan mereka. Walaupun barangkali tidak sempurna di dalam beribadah, dalam menjalankan agama. Harus nyaman. Nah, sehingga misalnya nanti kita melihat ada orang di sana bermaksiat, tetapi masuk masjid gitu ya. Ya, di luar bermaksiat, tetapi masuk masjid sholat. Ya, artinya dia di luar melanggar perintah Allah, di dalam
taat kepada, ya harus nyaman. Kita lihat bahwa dia juga melaksanakan syariat Islam di masjid. Di luar, artinya melihat sisi baiknya kaum muslimin. Bukan berarti tidak mendakwahi. Tetap yang salah nanti harus kita, tapi tetap harus merasa nyaman. Wa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min khair, dan di dalam hatinya ada sedikit kebaikan, dan insyaallah adalah semuanya ya sedikit kebaikan di antara kita. Ya. Dan apa namanya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, artinya Allah saja memberikan pandangan yang adil kepada setiap kebaikan orang gitu loh. Lantas kenapa kita hanya merasa tidak nyaman ketika orang berbuat buruk dan hanya melihat keburukannya gitu loh. Dan tidak melihat saat dia sedang sholat, saat dia sedang bersedekah gitu loh. Hanya melihat karena kata-katanya buruk misalnya. Artinya setiap orang ada sisi baik dan sisi buruknya, ada sisi taatnya, ada sisi maksiatnya. Dan itulah yang perlu kita biasakan di dalam hati kita sehingga kita merasa nyaman kepada orang. Pada akhirnya semua orang ini akan masuk surga. Nah, karenanya nanti ketika kita berpuasa, itu yang dipuasakan itu beda-beda. Nanti derajatnya beda-beda. Ini sering disampaikan oleh para ustadz di dalam mimbar tarawih dan lain sebagainya, tapi gak apa-apa saya sampaikan lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Minhajul Qasidin terkait derajat orang yang berpuasa nanti. Yang pertama adalah kata beliau, puasa itu ada tiga level, Pak. Semakin tinggi levelnya, semakin bersih hatinya. Ya. Yang pertama adalah wa amma saumul umum. Yang pertama adalah puasanya orang umum. Puasanya orang umum itu yaitu menahan sesuatu yang paling dia sukai dalam hidup ini. Apa yang paling kita sukai, Pak, di dalam hidup kita? Dan dihalalkan oleh Allah saat siang. Satu, makan. Ya, makanan, Pak ya. Kalau sudah bernikah, yang kedua kelonan. Iya kan? Yang paling disukai kan itu. Ya. Orang kalau sudah menikah, yang kedua yang paling disenangi adalah kelonan. Makanya orang sampai kejar-kejar selingkuh, berzina itu gara-gara ini, Pak. Gara-gara mengejar sesuatu yang paling disukai. Lalu sesuatu yang paling disukai ini di bulan Ramadan diharamkan oleh Allah di siang hari. Lalu kita taat. Kan mestinya orang yang paham kalau perkara haram di luar bulan Ramadan, ya, itu bisa bisa kita laksanakan, maka mestinya perkara haram di dalam bulan Ramadan lebih bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena kita telah mampu menundukkan nafsu kita dari sesuatu yang paling kita sukai, yaitu makan, dan itu mubah, halal, yaitu makan dan minum. Mestinya kita lebih mudah meninggalkan yang haram. Cuma puasanya orang awam itu hanya mampu menahan dari sisi yang paling disukai tadi. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istri. Tapi perkara haramnya masih jalan. Tapi itu mending daripada yang tidak puasa sama sekali. Ya, masih mending. Dan kita tetap bersyukur kepada orang yang telah menjalankan puasa walaupun apa? Puasanya sekedar perut dan di bawah perut. Tetap kita syukuri. Karena itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dia miliki. Kemudian karenanya nanti di sini teman-teman sekalian, energi iman kita itu sangat bergantung kondisi di bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan Sya'ban energi kita sudah hangat dengan puasa, ya, dengan tilawah Quran, ya, dengan zikir yang lebih dibanding bulan-bulan yang lainnya, maka di bulan Ramadan itu akan pasti bukan puasanya orang umum.
Tapi kalau di bulan Sya'ban itu biasa saja. Ya. Nanti di hari pertama langsung tidur seharian karena lapar dan nggak biasa terlatih, maka ada kemungkinan puasanya itu adalah puasa orang umum, orang awam. Makanya para ulama itu di bulan Sya'ban beda, Pak, cara beramalnya. Misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika bulan Sya'ban beliau mengatakan kanal muslimun idza dakhala Sya'ban, adalah kaum muslimin di zaman beliau itu ketika masuk bulan Sya'ban ingkabu 'alal masahif, mereka itu langsung menuju mushaf-mushaf di bulan Sya'ban. Jadi ngajinya sudah mulai hangat, Pak, di bulan Sya'ban. Nah, saya nggak tahu di bulan Sya'ban itu apakah sudah mulai hangat atau tidak. Kalau belum, nggak apa-apa mulai hari ini. Mudah-mudahan agak sedikit hangatlah iman kita. Karena iman itu akan hangat kalau amal ketaatannya bertambah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah kalau dipaksakan dengan ketaatan. Dan akan berkurang kalau kita melaksanakan kemaksiatan. Nah, sehingga ada riwayat yang lain yang mengatakan ketika di bulan Sya'ban, misalnya Amr bin Qais, ketika bulan Sya'ban itu langsung menutup tokonya. Dia berlangsung berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya disebut bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, bulannya ahli Al-Quran. Bulannya ahli yang membaca Al-Quran. Nah, terkait Al-Quran ini setidaknya ada 3 nanti yang perlu kita programkan di dalam kepada diri kita. Satu, yang terkait dengan kualitas dan kuantitas bacaan. Ya. Kalau bisa Bapak belajarlah memperbaiki kualitas bacaannya agar kuantitasnya bisa banyak. Yang kedua adalah berusaha untuk menghafal Quran di bulan Ramadan. Niatkan hafallah 1 surat apa gitu loh di bulan Ramadan. 1 surat lah. Kalau boleh saya sarankan ngafalin surat apa? Al-Mulk. Hafalin surat Al-Mulk. Kenapa? Karena nanti kalau dibaca setiap malam itu nanti menjadi taming ahli adab kubur. Mudah-mudahan nanti dengan Al-Mulk itu nanti kita akan dijaga dari tongkatnya malaikat nakir. Ya. Dan kalau lebih dari 1 surat dari surah Al-Mulk, 1 juz 3 juz, maka lebih banyak penjaganya. Insyaallah. Nah, ini penting bagi kita. Jadi Al-Mulk walaupun tidak ada sunnahnya khusus di bulan Ramadan ngafalin Al-Mulk, tetapi maksud saya dibuat program sendiri. Agar apa? Agar kita punya andalan lah yang tiap hari dibaca kemana-mana gitu. Nyetir mobil, adalah yang disenandungkan. Iya. Ngantar anak ke pasar, di jalan, daripada bengong nggak? Bukan daripada bengong, memang niat mengulang-ulang hafalan gitu. Makanya dengan cara mengulang-ulang hafalan itu bagi kita yang sudah sepuh, itu niatkan husnul khatimah dengan hafalan Quran. Walaupun barangkali hanya 1-2 surat, tetapi diulang-ulang, insya Allah itu menjadi sebab kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat Rasul SAW ada yang hanya mengulang sholat kulhu, Pak. Di setiap sholat ada yang hanya kulhu terus. Pokoknya kayaknya dia di kemana-mana kulhu saja. Sholat ngimami kulhu. Apa yang terjadi? Sebabnya karena, coba tanya dia, kata Nabi ketika dilaporkan. Apa kata dia? Ternyata dia melakukan yang ketiga, tadabbur yang sangat dalam. Jadi perenungan kepada setiap firman Allah itu yang sangat dalam. Dan karena saking dalamnya pemaknaan terhadap kulhu, maka dia sampai jatuh cinta kepada kulhu. Maka kata Rasul SAW, dia insya Allah menjadi ahli surga disebabkan cintanya karena
kulhu. Dari sini para ulama berpendapat bahwa boleh mengkhususkan surat-surat tertentu untuk diamalkan di waktu-waktu tertentu. Jadi misalnya, mengkhususkan amalan tertentu yang tidak dikhususkan Nabi itu boleh Pak menurut hadis ini gitu. Jangan dianggap bid'ah gitu. Karena kadang-kadang gampang-gampang sekali. Yang bid'ah itu sesuatu yang sudah pasti diatur oleh Nabi, waktunya, jumlahnya, caranya, ya, tempatnya. Terus kita tambah-tambah, itu bid'ah. Tetapi kalau oleh Nabi sifatnya amalannya sunnah dan tidak diatur waktunya, tidak diatur tempatnya, tidak diatur jumlahnya, maka dengan dasar hadis ini sebagian ulama berpendapat, walaupun ini ikhtilaf ya, perbedaan pendapat di antara ulama, nanti pasti ada yang membid'ahkan. Iya. Boleh mengkhususkan amalan-amalan tertentu kepada diri sendiri, tapi tidak diyakini secara khusus hanya karena cinta. Makanya misalnya kita nanti di surat Al-Mulk itu kita maknai dengan luar biasa dalam, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang kuat dalam tadabbur. Misalnya di dalam surat Al-Mulk apa sih yang disebut hasanah itu? Ternyata dalam surat Al-Mulk yang disebut hasanah yang sering kita doain, hasanah fid dunya wal akhirah gitu ya. Wa fil akhirati hasanah wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di surat Al-Mulk itu disebutkan bahwa hasanah itu adalah amal. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling hasanah amalnya. Jadi hasanah fid dunya itu adalah yang paling baik amalnya di dunia. Nah itu coba direnung-renungkan setiap kalimat di dalam Al-Quran. Maka dengan interaksi seperti ini, iman kita itu akan hangat, Pak. Kalau iman kita hangat, maka segala amal ibadah yang Allah hadirkan kepada kita itu menjadi ringan. Baca Quran yang awalnya berat 1 juz menjadi nikmat. Ya. Salat malam, salat tarawih misalnya 11 rakaat atau 21 rakaat atau berapapun rakaatnya menjadi nikmat. Yang tidak menjadi nikmat karena imannya tidak hadir, tidak hangat. Ya, sekarang ada orang, insya Allah kalau sehari ini tidak ada lagi perdebatan 11-23 gitu ya. Masih ada Pak? Nggak ada ya insya Allah ya. Karena sudah 11 semua. Atau 23 semua. Di zaman Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz itu rakaatnya lebih ekstrim. Berapa Pak? Berapa kira-kira rakaat tarawih di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz? 36 rakaat. Iya. Kenapa 36 rakaat? Karena memang tidak dibatasi jumlah rakaat salat tarawih. Ya. Bahwa ada hadis Nabi salat 11 rakaat, tetapi ada yang lupa dari riwayat hadis itu. Apa? Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya, gitu loh. Itu yang lupa. Jadi yang diingat hanya 11-nya. Iya. Jangan kamu tanya, kata Sayyidah Aisyah, bagus dan panjangnya. Khalifah Umar nggak bisa ngikuti panjangnya Rasul dalam sholat malam, makanya dia buat pendek-pendek, ditambah jumlah rakaatnya. Nah itu kira-kira di zaman Rasul SAW. Kemudian berikutnya adalah level yang kedua. Dan mudah-mudahan ini termasuk kita. Kalau level yang pertama adalah tadi hanya menahan mulut, lapar, sama berhubungan, tetapi maksiatnya jalan. Nipunya jalan. Bahkan lebih kencang nipunya di bulan Ramadan. Karena persiapan hari raya. Nyari bondo ya. Yang kedua adalah khawasul khusus, puasanya yang lebih khusus lagi. Itu tadi Pak, puasa dari nazar, pandangan, ya mata. Kemudian kedua puasa dari lisan kita. Makanya nanti orang kalau ingin bisa mengendalikan dengan diri dengan baik,
Itu salah satu resepnya adalah puasa. Misalnya sering marah-marah, Pak. Resep orang yang sering marah-marah adalah puasa. Apa sebabnya? Karena kalau dia sedang marah, nanti pasti dia akan ingat puasanya. Makanya kata Rasul, kalau engkau sedang marah, maka fakul inni shaim, aku sedang berpuasa. Makanya orang yang sedang marah-marah, yang di rumah misalnya istri suka marah-marah, ayo mah puasa, kita ajak puasa. Maka insya Allah nanti akan berkurang, sifat kontrol dirinya akan lebih meningkat dengan berpuasa. Kemudian berikutnya adalah waliyat, tangannya. Ya. Makanya dengan berpuasa tangan orang itu akan lebih pemurah. Dengan berpuasa bukan hanya terhindar dari dosa, tetapi menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena orang puasa itu peka sosialnya dibanding orang yang tidak puasa. Orang puasa lebih peka sosialnya dibanding orang yang tidak puasa. Apa, Pak? Karena juga merasakan lapar. Makanya kata di sini orang yang khusus nanti levelnya begitu nanti. Dia tangannya bukan lagi berbuat jahat tetapi menjadi pemurah. Lisannya bukan lagi mencela orang tetapi melahirkan kebaikan. Berikutnya adalah warwijl, kaki. Terhindar dari dosa tapi juga bertambah amalan pahalanya. Wasam, pendengaran. Dan yang berikutnya adalah wal basar, mata batin. Mata batin itu, Pak, ada mata fisik namanya nazar, makanya kacamata disebut apa bahasa Arabnya? Nazar, pembesar pandangan. Ya, pembesar pandangan. Tapi kalau basar itu adalah mata hati, melihat dengan hasil olahan pikiran dan hati. Makanya orang yang berpuasa kemudian melihat dengan basar ini, suudzonnya pasti akan berkurang. Emosinya akan menjadi lebih tertata kepada orang lain. Nanti dengan berpuasa. Kemudian berikutnya wasair jawarih anil asam, dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa. Jadi kalau minimal kita di sini, minimal. Ya. Ya kadang-kadang turunlah ke level awam, kadang. Iya, boleh kadang-kadang ya. Bukan boleh, Pak ya. Ya karena manusiawi ya, kadang turun ke level awal. Naik ke level yang kedua, khawasul khusus, yaitu orang yang tadi berusaha menjaga dari perbuatan maksiat, kemudian ditambah dengan perbuatan yang bernilai pahala. Yang ketiga, ini levelnya para wali. Levelnya para ulama. Yang rasa takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau levelnya para orang yang betul-betul ahli ibadah yang betul-betul kuat, Pak. Apa kata beliau? Bahwa saumul qalb anil humumid dunya. Puasanya hati dari kecenderungan kepada dunia. Kalau orang seperti ini, Pak, udah bersih betul, Pak. Udah, misalnya dizalimi orang, itu nggak ada niatan untuk membalas kezalimannya. Misalnya diambil hartanya, dianggap sedekah. Sudah betul-betul ringan sekali terkait dengan urusan dunia. Kalau saya kan masih berat, Pak. Ya kita. Ya. Mau sedekah itu kan masih berat. Antara yang 100.000 atau yang 2.000. Gitu ya. Yang dikeluarkan kan mesti yang lebih ringan. Ya. Itu kan berat dunianya di sini. Tetapi orang yang sudah ringan dunianya, itu kalau bersedekah itu nggak mikir, Pak. Pernah ada kisah di Tanggul, Pak. Itu namanya Kiai Soleh. Itu ada tamu yang tidak pernah disapa 3 hari sama Kiai Soleh. Kenapa? Karena Kiai Soleh ini nggak punya solusi kepada permasalahannya. Dia banyak utang. Ya, sowan ke Kiai Soleh ini. Tiba-tiba, ya, beliau dikasih hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kadang-kadang bisa tahu kondisi tamunya. Ada pejabat yang memberi duit, soal pejabat ngasih duit. Apa yang terjadi, Pak? Itu
tamu yang 3 hari gak disapa itu dipanggil. Sini. Iya, ada apa Kiai? Sini, kamu kan butuh duit kan? Apa yang terjadi ya? Kok nggih Kiai? Banyak hutang, mohon solusinya. Langsung itu yang dikasihkan dari pejabat, langsung dikasihkan ke dia. Tanpa melihat dulu, Pak. Tanpa melihat dulu. Kata si pejabat, Pak Kiai, bukan untuk sampean. Lah iya, untuk saya kan? Untuk saya kan? Iya, untuk sampean Pak Kiai. Iya, makanya saya kasih dia. Nah, ini Pak, beda level-levelnya. Makanya kalau yang level 3 ini hanya orang hamba-hamba pilihan yang betul-betul hatinya sudah sangat bersih. Ya. Dan kita sesekali barangkali suatu hari nanti sampai kepada level yang ketiga. Mudah-mudahan. Walaupun tidak tiap hari. Tapi masuk yang level kedua itu sudah sangat bagus, Pak. Iya. Hati bersih kepada tetangga, kepada ini sudah ditahan. Kenapa? Karena kita sudah sedang bergumul dengan keburukan dan kebaikan yang kita ingin laksanakan. Makanya di dalam saum puasa ini disebutkan bahwa nanti terkait dengan ibadah yang mana yang akan kita maksimalkan di bulan Ramadan itu tergantung kondisi kita. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, wa'lam anna man ruziqa fatanatan. Ketahuilah bahwa orang yang diberikan kecerdasan, ya, ulimal maksud bisawm. Dia faham maksud tujuan dari puasa itu. Faham ala li nafsihi qadra ma la ya'jizu amma huwa afdal min. Maka dia akan menggunakan kepada dirinya sesuai ukuran dirinya apa yang menurut dia bisa cenderung dia laksanakan. Kalau dia misalnya lebih cenderung untuk baca Quran, barangkali sholat malamnya sedikit. Ya. Tapi kalau dia misalnya baca Quran tidak terlalu banyak, barangkali nanti dia dimaksimalkan di dalam sholat malamnya. Makanya kata di sini, faqad kana Ibnu Mas'ud qalilus shaum. Ibnu Mas'ud itu di luar Ramadan sangat sedikit puasa. Sudah masuk ya? Wa kana yaqulu idza sumtu dha'iftu anis shalah. Kalau aku puasa di luar Ramadan, aku males sholat. Berat untuk melaksanakan sholat. Maka aku tidak puasa. Sehingga apa kata beliau? Wa ana akhtarus shalah ala shaum. Karena itu aku lebih memilih memperbanyak sholat dibanding memperbanyak puasa. Nah, itu nanti kita ukur. Ya, tetapi kalau di bulan Ramadan semuanya puasa kan? Tinggal nanti yang diukur apakah ngajinya, apakah nanti sholat malamnya, apa zikirnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi penghangat bagi kita untuk menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan umur kita sampai kepada akhir Ramadan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.